Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Di Guanghan Mansion saya, kali ini, akhirnya ada superstar lain yang sombong seperti Grand Sister Wei Siking dan Big Brother Zhou Sheng. Ucap banyak orang suci di Guanghan Mansion melihat tindakan Qin Chen seperti kaisar surga, dan mereka semua mulai berbicara tentang pertempuran melawan Patriark Naga Badai, dan tekanan mereka tiba-tiba mereda. Qin Chen mendesak pedang iblis kuno, dan terus menebasnya. Aura pedang hijau tua melonjak ke langit, mengandung suasana pembunuhan, kehancuran, dan kekacauan, meninggalkan luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh lawan. Sisik naga rusak, tetapi dia tidak mengharapkan Patriark Naga Badai benar-benar dapat menambalnya lagi dan melawan. Patriark Naga Badai gelap ini telah memasuki keadaan transformasi naga, dan dapat mencium semua aura kekacauan. Ini benar-benar kuat. Menghadapi Patriark Naga Banjir ini, jiwa Qin Chen tersapu, dan dia bisa melihat perubahan dengan jelas dan memahami operasi kekuatan di tubuh lawan. Selama itu dilengkapi dengan energi kekacauan terus-menerus, itu tidak akan terkalahkan. Tidak heran Zhou Sheng, Wei Siking dan yang lainnya telah bertarung begitu lama dan mereka tidak bisa mengalahkannya. Dalam hal kekuatan, Zhou Sheng dan Wei Siking semuanya adalah master yang telah menyentuh jejak dominasi. Mereka bahkan memiliki jejak dominasi di tubuh mereka. Mereka seharusnya tidak jauh lebih lemah dari Patriark Naga Badai, tetapi justru karena Naga Badai gelap ini. Tubuh Naga Patriark dapat menyerap kekuatan tanpa batas dalam badai kekacauan, membuatnya sangat sulit untuk dihadapi. Patriark Naga sangat marah. Cahaya keemasan gelap berlama-lama di seluruh tubuhnya dan membuka mulutnya yang besar. Napas naga emas gelap tiba-tiba keluar dari mulutnya. Napas naga emas gelap dimuntahkan, menyapu Qin Chen. Tapi tubuh Qin Chen tetap tidak bergerak, dan ada esensi suci yang mengerikan di tubuhnya. Ada bayangan naga asli yang berlama-lama di sekitar tubuhnya. Dia memotong dengan pedang, dan segera, aura pedang pembunuh bangkit, menciptakan visi kembalinya 10.000 pedang. Menghancurkan napas naga emas sekaligus. Patriark Naga Banjir meraung lagi, dan membuka mulutnya yang tiba-tiba memuntahkan api ajaib. Mau bersaing denganku dalam hal api. Senyum tipis muncul di wajah Qin Chen. Mengambil keuntungan dari momen itu, menara kaca 7 harta karun muncul dalam sekejap, dan api tak berujung menyapu. Pada saat ini, Qin Chen tampaknya menjadi dewa api. Sebuah pukulan keluar. Di bawah restu dari kibau glazet gelas pagoda, 4 api besar bermekaran dengan 7 warna cahaya, mengubah dunia badai kacau yang awalnya gelap gulita menjadi kerajaan api. Begitu itu bergegas keluar, Qin Chen mendesak pagoda 7 harta karun gelais, dan nyala api membubung ke langit, seolah-olah matahari meledak, bintang-bintang jatuh, dan kekosongan menghasilkan ledakan besar, dan api yang tak terhitung jumlahnya meledak di tubuh naga banjir. Api iblis dan tubuh emas Patriark Naga Badai hangus dan seluruh tubuhnya terbakar, darah menyembur liar di mulutnya, retakan muncul di tubuhnya yang kuat, dan bau terbakar di mana-mana. Tapi Qin Chen tidak berhenti setelah melemparkan pagoda kaca 7 harta karun. Dia membuat gerakan lain, dan pedang iblis kuno mengembangkan kekuatan terkuatnya. Aura pedang menakutkan mencuat setinggi ribuan kaki, dan itu bergegas ke depan, berisi pembunuhan tanpa akhir, kehancuran, dan suasana hati yang kacau, dan langsung menebas kepala Patriark Naga Badai gelap. Sebuah kepala naga sebesar bukit naik ke langit, dan darah memercik ratusan kaki dari lehernya. Buku asal, Seni Menambal Langit, sempurnakan untukku. Ucap Qin Chen mendesak kitab asal dan mulai menyerap pengetahuan naga banjir ini. Terlebih lagi, teknik penambalan langit beroperasi, menekan kepala dan tubuh naga banjir badai gelap, dan menyempurnakannya dengan gila-gilaan. Di tubuh Qin Chen, halaman peradaban yang mewakili naga banjir muncul di kitab asal.
Dan kekuatan tubuh naga banjir juga disempurnakan oleh Qin Chen dan menjadi kekuatan di tubuhnya. Saat ini naga banjir lainnya dan banyak tentara monster menyaksikan adegan ini dengan ngeri, dan kemudian mengeluarkan raungan keras. Tiba-tiba, banyak pasukan monster itu mundur satu demi satu dan melarikan diri ke arah Vena Suci Chaos di bawah. Qin Chen juga tidak mengejarnya, karena dia merasa bahwa di kedalaman Vena Suci Chaos, monster yang mengerikan sedang menatapnya, sangat tirani dan dingin. Itu pastilah monster-monster level guru suci yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, di atas langit, satu putaran matahari menggantung, cahaya menyilaukan menyinari, seolah-olah langit cerah setelah badai, membuat hati semua orang yang berat menjadi lega dalam sekejap. Qin Chen menelan patriark naga banjir badai gelap, auranya tumbuh lebih dalam, dan menyingkirkan pedang iblis kuno. Qin Chen memandang Wei Shiking dan yang lainnya sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, semuanya, itu patriark naga banjir telah terbunuh. Semua orang tidak perlu takut. Ucap Qin Chen berkedip ke Wei Shiking. Dia hanya merasa bahwa temperamen Qin Chen luar biasa, dan napas samar yang berasal darinya membuatnya sangat cemburu sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, bertanya-tanya seberapa kuat Qin Chen ini. Hahaha, Zhou Wusheng juga tertawa, dan dialah yang pertama bereaksi. Saudara Tonghu, Saintes Wei, kali ini berkat tindakan saudara muda Qin, kita aman dan sehat. Tapi saya hanya ingin berterima kasih kepada saudara muda Qin, dan mari berkumpul bersama. Begitu dia mengatakan ini, dia segera menganggap masalah ini diselesaikan oleh tindakan Qin Chen, menyelamatkan semua orang dan membiarkan semua orang berterima kasih kepadanya. Mata Tonghu dari istana Tianshan membeku, dan dia muncul di depan Qin Chen, dan berkata kepada Zhou Wusheng dengan tidak puas, Zhou Wusheng, apa Anda tidak malu untuk mengatakan itu? Qin Chen diam-diam mengambil urat suci klan naga badai, dan menyebabkan kami hampir jatuh di sini. Mengapa kita harus berterima kasih padanya? Ucap Tonghu tertekan. Zhou Wusheng menjawab, Yang Mulia telah mengatakan itu kan. Harta dari tanah percobaan boleh diambil oleh semua orang. Sejak Junior Brother Qin mendapatkannya, maka itu adalah nasib baik Junior Brother Qin. Anda hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan Anda belum tiba. Adapun terima kasih kepada saudara muda Qin, bagaimanapun, saudara muda Qin telah menyelamatkan kita sebelumnya. Kalau tidak, meskipun saya tidak akan dimusnahkan, banyak murid akan terluka parah atau bahkan jatuh di bawah serangan patriark naga badai gelap. Tidak berlebihan untuk mengucapkan terima kasih padanya. Ekspresi Zhou Wusheng tenggelam. Zhou Wusheng, tidak peduli apa, Qin Chen lah yang merampas kesempatan kami yang semula milik kami, dan ini menarik kemarahan patriark naga badai gelap, tapi kami tidak mengatakannya. Tapi ketika Anda menghadapi kesulitan di masa depan, murid-murid saya di Tianshan Mansion juga akan memberi Anda beberapa kemudahan. Dan untuk berterima kasih, maaf, kami belum bisa. Ayo pergi, ucap Tonghu mendengus. Melihat adegan ini, Qin Chen mendengus, ingin pergi. Bagaimana bisa ada hal yang begitu mudah? Sungguh tidak tahu berterima kasih. Saya telah menyelamatkan Anda, tetapi Anda pergi begitu saja. Serangkaian pedang Qi melonjak ke langit dan berubah menjadi jaring pedang yang tak terbatas. Jaring pedang itu luar biasa, seperti tirai langit, yang sebenarnya menghalangi semua murid Tianshan Mansion di sini. Murid-murid Tianshan Mansion tidak dapat menembus belenggu jaring pedang. Mereka terjebak dalam jaring pedang, dan wajah mereka jelek. Ekspresi Tonghu itu berubah drastis dan berkata, Qin Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Ketika kita mengatakan yang sebenarnya, mengapa Anda menjadi marah dan ingin membunuh seseorang? Dalam raungan, Tonghu mengaum panjang, dan aura tajam muncul dari tubuhnya. Dengan keras, dia meledakkan pukulan dengan kuat ke tubuh Qin Chen. Zhou Wusheng sangat marah dan berteriak, Tonghu, apakah kamu berani membalas dendam? Saat berbicara, dia juga mengguncang tubuhnya dan hendak bergegas ke depan, tetapi dihentikan oleh Qin Chen. Menghadapi pukulan ini,
Qin Chen tetap diam, menekuk lengan kanannya ke belakang, dan menyerang dengan tinju pembantaian. Itu seperti tsunami dahsyat yang meledak, dan tinju agung berubah menjadi peluang pembunuhan yang tak terbatas. Bayangan tinju bertabrakan bersama. Terjadi ledakan. Sebuah suara tumpul bergema, tinju Qin Chen bertabrakan dengan tinju Tonghu itu, wajah Tonghu tiba-tiba memerah, dan dia mendengus, dan hantu di atas kepalanya bergetar hebat dan hancur, dan seluruh orang terbang terbalik, dan hampir memuntahkan seteguk darah. Banyak orang suci di istana Guanghan terkejut. Wei Siking juga menatap Qin Chen. Ketangguhan Qin Chen membuatnya merasa sedikit cemburu dan tidak berani bergerak. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe